kita Suara Gen Z. Hai semuanya. Video ini bukan sekedar video ya, tapi warning for us. Wow, ada apa nih? Kalian pernah dengar gak sih KBGO itu apa? Tahu dong, kan kita yang bawa materinya. Dan video ini khusus teman-teman yang lagi nonton sekarang. Benar banget, karena hal ini tuh penting banget buat teman-teman tahu dan perlu diwaspadai juga nih. Siapa tahu teman-teman saat ini tuh lagi mengalami, tapi nggak tahu nih istilahnya tuh apa. Betul banget. Jadi langsung aja nih ya. KBGO itu bentuk kekerasan yang terjadi di ranah digital yang difasilitasi oleh teknologi, di mana tindak kekerasan tersebut itu harus memiliki niatan. Kalau nggak niat ya nggak usah ya. Maksud melecehkan korban ini berdasarkan gender atau seksualitas. Nah biasanya itu bentuknya, itu ada bentuknya guys. Pelecehan seksual secara daring, kayak komen-komen cabul, DM, terus ada penyebaran konten intim tanpa izin, itu nggak boleh banget, itu juga termasuk. Lalu ada doxing, penyebaran data pribadi. Iya dong. Terus ada ancaman kekerasan fisik melalui sosial media, terus penyebaran ujaran kebencian berbasis gender. Jadi KBGO ini sering dialami kebanyakan oleh perempuan, terus kelompok LGBTQ dan individu yang dianggap menyimpang dari norma gender mayoritas. Wow. Definisi dari Internet Governance Forum Association for Progressive Communication (KBGO) itu sebagai sejumlah perilaku yang seringkali merupakan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang ada, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penguntitan, dan pelecehan seksual, atau menargetkan korban berdasarkan jenis kelamin atau seksualitasnya, yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti telepon genggam, internet, platform media sosial, dan email. Nah, kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi tuh kenapa? Jadi, menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Meriam F. Barata, banyak kasus KBGO ini disebabkan oleh data pribadi yang tersimpan di internet nih, dan maraknya penggunaan internet. Nah, nggak cuma itu aja, tapi kasus ini tuh udah terjadi dari awal 2010-an karena meningkatnya akses internet ini tuh dapat memperluas ruang publik digital, tetapi juga membuka peluang baru untuk kekerasan berbasis gender. Nah, kasusnya itu yang lagi viral kemarin nih, banyak nih korban mengalami pelecehan daring, seperti penyebaran video pribadi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Iya, terus dilanjut lagi historinya di 2017 sampai 2020 LSM seperti SafeNet, Kontras S atau Komnas Perempuan mulai mengadvokasi isu KBGO secara serius. Terus Komnas Perempuan mencatat KBGO sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan dalam laporan tahunan mereka. Oh, aku juga dengerin sih, awal-awal COVID itu kan juga banyak banget pengguna internet yang keamanannya juga kurang. Jadi data kita itu bocor. Pasti kalian pernah kan ditelepon oleh nomor yang nggak dikenal gitu? Pernah. Semua hampir. Terus pernah juga nih kita ngangkat telepon, ternyata penawarannya pinjol. Jangan guys. Nah, kalau saat ini sih meskipun udah ada undang-undang ITE dan RUU TPKS, penanganan KBGO itu masih menghadapi tantangan hukum dan budaya patriarki di ruang digital. Ya nih, kan ada kasus yang baru-baru viral ini, yaitu tentang perdagangan wanita online. Wah. Jadi sindikat perdagangan wanita lewat media sosial ini, 15 wanita dijadikan PSK di awal tahun 2025. Satreskrim Pelabuhan Tanjung Priok menangkap 2 pelaku perdagangan wanita inisialnya itu SM dan TR yang memperdagangkan setidaknya 15 perempuan dan beberapa itu masih di bawah umur. Wow. Dengan iming-iming pekerjaan dan fasilitas seperti tempat tinggal, telepon genggam, jalan-jalan, serta uang makan.
Jadi para korban itu dijajakan sebagai pekerja seks komersial melalui media sosial dengan tarif 2 juta per transaksi. Polisi juga turut menyita sejumlah alat kontrasepsi, telepon genggam, dan buku rekening. Itu bagaimana sih KBGO ini masih terjadi di masyarakat? Nah, jadi gini, masih terjadi di Indonesia karena adanya kombinasi faktor sosial, budaya, teknologi, dan hukum. Nah, norma sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek meningkatkan resiko KBGO. Akses luas terhadap teknologi dan media sosial tanpa pemahaman etika dan keamanan digital yang memadai memperparah kondisi ini. Nah, selain itu, anonimitas di dunia maya dan lemahnya penegakan hukum membuat pelaku ini tuh merasa aman dan korban sulit mendapatkan keadilan gitu. Kurangnya pendidikan itu juga tentang kesehatan mental dan emosi juga berkontribusi pada terjadinya KBGO ini. Serem banget ya. Itu pasti bakalan membentuk budaya digital, masyarakat digital, dan kita juga bakal tahu nih etika di dalam digital itu seperti apa. Bahkan menyebabkan kejahatan siber kayak yang udah disebutkan tadi lah sama kasus-kasus terbarunya ya kan. Ya pastinya, karena kan KBGO ini kan gejala dari budaya digital atau cyberkultur kan, dimana yang masih membawa nilai-nilai patriarkis ke dalam ruang cyber. Meskipun ruang digital seharusnya terbuka dan bebas, budaya seksisme dan misogini tetap hidup dalam komentar, meme, dan konten online. Terus, di dalam masyarakat digital atau cyber society, wacana soal tubuh, seksualitas, dan peran gender sering dikonstruksi secara bias dan merugikan kelompok minoritas gender. Oh iya tuh ada contohnya kan, di mana warganet ini menyalahkan perempuan korban doxing karena berpakaian tidak sopan. Seringkali. Bukannya menyalahkan pelaku, malah nyebarin videonya itu. Jadi kayak yang lagi rame di TikTok kemarin kan, yang di warung itu loh, rame banget. Terus ada juga tentang perihal etika cyber, di mana KBGO ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika berinteraksi di ruangan digital. Digital ya. Nah, etika cyber ini seharusnya itu mengatur batasan, menghargai privasi, tidak menyebar hoaks, tidak mengirim pesan yang memang melecehkan gitu. Benar. Contohnya tuh kayak ngirim emoji vulgar tuh. Oh, iya. Kalian pernah nggak? Kayak maksudnya stiker-stiker yang jomok itu loh kalau istilahnya anak sekarang. Istilah anak sekarang tuh jomo ya. Stiker jomok. Nah itu kebetulan aku nggak tahu sih jomok, agak-agak gaptek ya. Jomok ini kayak gimana sih? Jomok itu ya kayak stiker-stiker vulgar gitu loh. Biasanya tuh teman-teman tuh nganggap kalau itu tuh bercanda. Iya, bercanda, gitu. tapi ya. Kan itu nggak senonoh ya. Nah itu juga termasuk dalam kejahatan siber ini tadi. Nah di satu sisi juga anonimitas ini memungkinkan penggunanya itu mengekspresikan diri secara bebas. Nah di sisi lain anonimitas ini dimanfaatkan oleh pelaku KBGO untuk menyembunyikan identitas dan menghindari tanggung jawab. Contohnya nih, pelaku yang menggunakan akun fake, biasanya siapa yang pakai IG akun fake? Bukan akun versi Second Sorry. Terus untuk menyebarkan foto intim korban atau mengirim ancaman tanpa takut tertangkap. Aduh, kalau aku kayaknya takut sih. ngeri ya. Takut jadi korban lah ya. Gimana sih? Terus ada di cybercrime, ini kejahatan siber di mana merupakan bagian dari kasus KBGO ini, khususnya dalam kategori pelecehan seksual digital dan pelanggaran privasi. Terus contohnya itu ada penyebaran konten intim. Dan menurut UU ITE dan KUHP terbaru tentang penegakan hukum, di mana banyak korban tidak berani nih melaporkan minimnya aparat yang memahami KBGO dan proses hukum yang kadang tuh berbelit-belit malahan. Terus ada kan contoh hukumnya yang kemarin? Ada dong, kayak contoh kasus penyebaran konten pribadi nih yang melalui Telegram yang tidak bisa ditindaki karena pelakunya berada di luar negeri dan menggunakan VPN. Wah, itu sih.
Jadi banyak banget, contohnya itu banyak banget yang bahkan mungkin itu terjadi tanpa kita sadari. Mulai dari penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, distribusi foto dan video pribadi, pencemaran nama baik, dan juga peretasan atau hacking, di mana tindakan masuk atau mengakses sistem, akun atau perangkat elektronik seseorang secara ilegal atau tanpa izin, biasanya dengan tujuan merusak, mencuri informasi, mengontrol sistem atau mendapatkan keuntungan tertentu, kayak yang kasusnya dari Arafah tadi. Iya benar, terus ada juga konten ilegal nih, kayak kasusnya jurnalis magang jadi korban perekaman diam-diam di KRL oleh pria di dalam kereta komuter Jakarta ke Bogor. Nah sebenarnya itu udah dilaporin, tapi polisi itu menolak menindak karena tidak ada bukti kekerasan fisik atau alat vital yang terlihat. Jadi akhirnya ya pelaku hanya diminta buat pernyataan dan minta maaf tanpa tindakan hukum lanjut sih. Ngeri banget ya itu. Padahal udah parah banget itu jatuhnya. Makanya. Nah, terus ada juga tuh fetisiasi, di mana perlakuan terhadap seseorang sebagai objek pemuas seksual. Berdasarkan atribut tertentu tanpa memperhatikan kehendak, martabat atau nilai kemanusiaannya. Kalau teman-teman pengguna Telegram nih pasti tahu kalau ada grup yang namanya rahasia mantan. Apa itu? Kebetulan aku juga nggak tahu nih kan. Nggak pakai Telegram ya Mbak? Iya, kan udah gaptek ya, udah tua. Jadi di Telegram itu lagi rame, kayak ada grup nih, namanya itu rahasia mantan gitu. Di dalam grup itu tuh ada 25.000 anggota yang mengubah foto-foto perempuan menjadi konten pornografi menggunakan teknologi AI gitu. Miris banget. Selain itu juga kan ada perdagangan wanita online yang udah kita sebutin tadi juga. Aduh, banyak banget ya. Aduh, semoga kita dihindari dan dijauhin dari hal-hal yang kayak gitu ya. Amin. Terus apa upaya yang telah dilakukan dalam menolak KBGO? Jadi dulu ada siaran pers bernama SafeNet yang dirilis di 10 Maret 2021 menyebutkan lonjakan kasus KBGO tercatat signifikan selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin berdasarkan catatan tahunan 2021 yang dirilis pada 5 Maret 2021. Juga ada dari Komnas Perempuan menyebutkan mereka menerima banyak 940 kasus KBGO sepanjang 2020 yang menunjukkan peningkatan lebih dari 3 kali lipat dibanding 281 kasus di tahun sebelumnya. LBH Apik Jakarta juga menghadapi lonjakan kasus KBGO sebanyak 307 kasus sepanjang 2020 nih. Yang jelas meningkat dibanding 17 kasus KBGO dalam bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi digital yang diterima pada 2019. Jadi KBGO ini juga diakui sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang disebut dalam pasal 4 UU TPKS, lalu pasal 14 UU tersebut juga memberikan rinciannya nih mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik berikut. Juga ada saksinya. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik yang disebutkan dalam pasal tersebut itu mencakup perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan. Terus juga ada mentransmisikan informasi teknologi bermuatan seksual di luar kehendak penerima dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual. Aduh. Terus apa yang dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia? Jadi yang dilakukan yaitu melalui penguatan kerangka hukum yang spesifik dan berpihak pada korban KBGO, termasuk pengesahan regulasi seperti RUU penghapusan kekerasan seksual yang mengakomodasikan KBGO dan menghindari kriminalitas korban. Terus ada juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kolaborasi antar negara, yaitu seperti platform digital dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Kampanye solidaritas dan perubahan budaya yang menolak kekerasan berbasis gender dan membangun tradisi digital citizenship yang menghormati hak dan martabat setiap individunya. Nah, dari sini kita tahu kan solusi untuk diri kita sendiri yang dapat kita lakukan untuk antisipasi kan agar tidak menjadi salah satu korban dengan melakukan keamanan terhadap akun tuh 2 kali.
Kan sekarang udah banyak ya fitur keamanan di sosial media, verifikasinya tuh 2 kali kayak WhatsApp, IG, bahkan sekarang juga ada kan. Nah tujuannya ya itu. Dan itu dia teman-teman informasi yang pengen banget kita sampaikan dan buat teman-teman belajar. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Benar. Itu dia informasi penting tentang KBGO yang perlu banget kita pahami bareng-bareng. Dan di era digital ini kita semua harus lebih sadar, lebih peduli dan lebih berani untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari kekerasan berbasis gender online, guys. Iya, jangan anggap remeh ya komentar, pesan atau tindakan di dunia maya karena dampaknya tuh bisa nyata bahkan tuh menyakitkan gitu. Jadi yuk mulai dari diri sendiri, gunakan media sosial dengan etika, hormati privasi orang lain, dan jangan ragu speak up nih kalau kamu atau teman kamu jadi korbannya. Benar. Kita generasi digital harus jadi generasi yang beradab dan saling jaga. Ingat, Digital yang aman dimulai